Aku tak tahu mengapa setelah menikah orang-orang mewajibkan pasangan, terlebih pengantin baru untuk ikut serta dalam pertemuan keluarga. Adik sepupu dari Mas Rangga mengadakan acara syukuran atas kelahiran anak pertama mereka, sehingga ibu Mas Rangga meminta agar aku datang ke acara tersebut bersama dengan anaknya. Kami seperti pasangan normal pada umumnya yang terlihat harmonis dan sedang hangat-hangatnya. Lucu memang, tetapi begitulah kenyataannya. Kami sepakat untuk terus melakukan drama di depan orang-orang yang tak tahu menahu tentang kehidupan kami. Toh, mereka tak akan tahu tentang sandiwara yang kami lakukan. Mereka pikir aku dan Mas Rangga menjalani hari seperti biasanya. Akan tetapi, semuanya tak berjalan sesuai rencanaku. Aku paham betul jika berada di dalam acara seperti ini, pastinya akan ada mulut nyinyir dan julid dari para tamu atau tetangga. Ada saja yang akan mereka komentari tentang kekuranganku. Seperti sekarang, saat aku anteng duduk bersama Lala, ada saja ibu-ibu yang mengomentari hidupku yang belum hamil juga. Apa Lala sudah punya calon adik? Tanya seorang ibu berbaju merah gonjreng sembari duduk di sampingku diikuti dengan ibu-ibu berambut pendek dengan warna pakaian yang serupa. Aku sedikit heran. Mengapa ibu-ibu sukanya warna gonjreng? Belum tante, saya mau fokus kuliah dulu. Jawabku masih santai. Jangan ditunda, kasihan Lala mainnya sendiri. Pendidikan memang penting, tetapi kebahagiaan anak jauh dari segala-galanya. Aku menanggapinya hanya dengan sebuah senyuman. Lucu saja. Jika aku hamil sekarang pun anakku tidak akan bermain dengan Lala. Sebab Lala sudah pasti memilih bermain dengan teman sebayanya dibanding adiknya yang masih belum bisa berlarian. Rangga sih, kenapa menikah dengan gadis yang masih kuliah? Seandainya dia menikah dengan Winda saja. Pernyataan itu membuat jantungku berpacu dengan cepat. Lah, jodohnya saya Bu. Itu bukan jodoh, tetapi paksaan dari orang tua. Kalian menikah jalur terpaksa. Sanggah wanita parubaya berambut pendek yang juga ikut nimbrung. Walaupun kami menikah melalui perjodohan, tetap saja kami sudah ditakdirkan untuk berjodoh. Aku tak mau kalah. Sudahlah Jeng. Anak-anak zaman sekarang pandai membantah dan gak tahu sopan santun. Andai Winda yang jadi menantu di keluarga ini, sudah pasti kehidupan keluarga Rangga akan bahagia. Winda punya sopan santun, karena dia lulusan dari luar negeri. Otaknya lebih berbobot dibanding seseorang yang berkuliah dalam negeri, ditambah belum lulus. Aku melongo. Percakapan ibu-ibu ini memang di luar nalar. Aku segera meminta agar Lala mencari neneknya. Gadis kecil itu tak boleh mendengar percakapan kami yang cukup tak terkontrol. Heran juga kenapa Ibu Rangga memilih gadis yang masih kuliah. Usia mereka terlalu jauh, generasi mereka tak sama. Satunya sudah dewasa, yang satu masih terlihat seperti anak-anak, belum dewasa, dan mungkin saja tak bisa mengurus rumah. Anak kuliahan kan, sibuknya minta ampun, timpal ibu-ibu yang satunya. Ruangan ini seketika menjadi ruangan yang mencekam. Pikiranku berkelana, dan telingaku terasa panas mendengar ungkapan-ungkapan tak masuk akal yang keluar dari bibir mereka. Apa katanya, lulusan luar negeri sudah pasti sopan dan lulusan dalam negeri tidak seperti itu. Wah, ibu-ibu ini bisa didemo oleh mahasiswa dalam negeri jika mendengar perkataannya yang sungguh tak berdasar. Namun, siapa yang akan mengalahkan pemegang tahta tertinggi di muka bumi ini? Kalau menurut cerita, Winda pernah dijodohkan dengan Rangga kan? Tetapi katanya Winda yang menolak. Ucap ibu-ibu berambut pendek itu. Winda mungkin punya pacar orang luar negeri Bu. Balas ibu-ibu satunya. Sayang sekali. Padahal Winda sangat cocok dengan Rangga. Aku mendelik tak suka. Siapa yang tidak punya sopan santun di sini? Meski mereka memiliki usia yang jauh lebih tua, seharusnya mereka mencerminkan dan memperlihatkan hal yang baik pada orang-orang yang usianya lebih muda. Tante, jangan bicara sembarangan. Kalian tidak tahu akar permasalahannya. Winda dan saya tidak cocok. Jadi jangan membicarakan hal yang bisa membuat istri saya salah paham. Kalau istrimu salah paham hanya karena omonganku tadi, berarti dia yang baperan. Tante cuma ngasih informasi. Informasi yang tak benar maksudnya Tante. Jangan berbicara yang belum tentu akan kebenarannya. Jatuhnya hoaks. Jika suasana yang tak ramai, mungkin aku sudah bertepuk tangan riang sambil mengucapkan pujian atas ucapan Rangga yang terkesan membelaku di depan para ibu-ibu rempong nan julid.
Ah, sadar Kinan. Semuanya hanya sekadar sandiwara semata. Ia ingin terlihat seperti suami romantis, pengertian, perhatian, dan sempurna di mata orang lain. Lagi-lagi aku menguatkan diri untuk tidak jatuh dalam pesonanya. Lain kali tante jangan seperti itu. Istri saya bisa sakit hati nantinya. Wow, amazing. Wadidaw. Kata-kata itu hampir keluar dari mulutku. Jika Mas Rangga tidak segera menarikku agar segera keluar rumah tersebut. Mas, kita belum minta izin sama yang punya acara. Ibu juga masih ada di dalam bersama Lala. Aku berusaha menahannya, tetapi kekuatannya jelas jauh lebih kuat. Ia melepas cengkramanku saat kami sudah berada di samping mobilnya. Apa kamu ingin tinggal di dalam sana mendengarkan semua omong kosong mereka? Apa kau tidak punya keberanian untuk melawan mereka? Padahal, biasanya kau sangat pandai membantah. Mengapa tadi kau diam seperti orang yang ketakutan? Ucapnya lalu mendecakkan lidah. Apa dia kesal? Saya tidak takut. Sanggahku tak terima dengan analisisnya. Lalu, saya hanya menghargai mereka yang jauh lebih tua dariku. Ucapku memelas. Lain kali jangan seperti itu. Aku tak ingin kau direndahkan oleh orang lain. Aku mengerutkan kening samar. Menatapnya dengan tatapan curiga. Mengapa kau menatapku seperti itu? Apa ada yang salah? Ya, ada yang salah. Mas, seperti orang lain. Aku menatapnya lekat-lekat. Apa Mas kerasukan hantu penunggu rumah ini? Lanjutku berceloteh. Ia menyentil keningku. Jangan gila Kinan. Aku mengusap-usap kening yang menjadi korban kekerasannya. Mas, ini namanya KDRT. Kekerasan di rumah tetangga. Pria itu berdecak. Lalu menoleh ke sembarang arah. Netraku menangkap senyuman kecil yang terpatri di bibirnya. Kau tersenyum. Tidak, jawabnya cepat. Ia membukakan pintu mobil. Masuklah. Dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Aku menjalankan perintahnya. Wah, dia benar-benar berbeda. Aku tersenyum jahil saat ia duduk di kursi kemudi. Pria itu menatapku dengan tatapan curiga. Kamu kenapa sih Nan? Tidak apa-apa. Aku menggeleng lalu membuang pandangan ke jendela kaca. Sambil mengatupkan bibir menahan senyuman. Apa hanya aku yang merasa dia berubah dan sedikit melunak padaku? Mas, kita kemana? Tanyaku saat kusadari bahwa arah tujuan mobil berbeda dan tak mengarah ke rumah kami. Jangan banyak bertanya. Hardiknya lalu membelokkan kemudi dan masuk ke pelataran Grand Indonesia. GI, mau ngapain? Nongkrong. Apa di otakmu hanya tahu nongkrong saja? Hardiknya tanpa menoleh padaku. Turunlah. Aku lagi-lagi seperti robot yang mengikuti perintahnya. Aku benar-benar tak tahu arah pikiran pria tua itu. Mas, gimana kalau ada yang lihat? Mereka akan curiga kalau melihat kita jalan bersama. Aku celingukan. Mengamati keadaan sekitar. Padahal sudah jelas di area parkir ini sangatlah sepi. Kau tak perlu takut. Tak akan ada yang melihat kita. Mengapa dia bisa seyakin itu? Apa karena lokasi mall yang jauh? Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bukan. Jika ada mahasiswa yang juga sedang berjalan-jalan di sana, karena rasa takut yang tinggi, aku menyempatkan diri untuk membeli topi dan masker lalu segera memakainya. Mas Rangga terlihat mengerutkan kening saat melihatku yang mungkin mirip Ninja Hattori. Kamu, sudahlah. Terserah kau saja. Aku hanya tersenyum kecut. Antisipasi Mas. Setidaknya kalau ada yang melihat. Muka saya tidak terekspos. Alah, sok nartis. Gumamnya yang masih bisa terdengar di telingaku. Mas ngomong apa? Tidak. Kau terlihat seperti orang yang menyamar. Cih, padahal kalimat tadi tak sepanjang itu. Aku yang seperti anak ayam mengikuti induknya mulai celingukan saat menyadari kemana ia berjalan. Mas, kemana sih? CGV, kelas Velvet. Tanyaku dengan cepat. Ia menghentikan langkahnya lalu menunduk menatapku. Aku baru sadar. Ternyata perbedaan tinggi kami memang sangat jauh. Kukira hanya usia kami yang terlalu berjarak. Tinggi badan pun ikut membuktikan bahwa kami memang lahir di generasi yang berbeda. Jauhkan pikiran mesummu. Kau ingin nonton sambil berbaring denganku. Tatapannya menyipit. Seolah mencurigaiku. Jangan harap. Katanya lalu meninggalkanku yang masih sibuk dengan pikiran aneh ini. Mas, bukan begitu. Aduh, jangan salah paham. Siapa yang ingin berbaring di sebelahmu? Kita bisa memesan 2 kasur.
Sepertinya kau punya banyak uang. Sekali-kali menghamburkan uang tak apakan. Sekali-kali traktir istrimu ini, Mas. Kataku sambil menaik turunkan alis. Mas Rangga hanya mendengus dan hal itu membuatku mengerlingkan mata. Mengapa ia terlalu kaku dan tak ekspresif? Dasar laki-laki tembok. Aku tak tahu mengapa diriku seperti ini. Apa yang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba peduli dengan omongan orang lain yang merendahkan Kinan? Jantungku memompa dengan cepat, adrenalinku terpacu, dan emosiku meningkat pesat. Aku tak pernah seperti ini sebelumnya. Apa aku mulai gila? Ya, mungkin saja seperti itu. Ada-ada saja omongan para tamu yang membandingkan Winda dan Kinan. Padahal, aku dan Winda sama-sama menolak perjodohan itu. Dia memiliki seorang kekasih, dan dia pula tak suka dijodohkan. Meski Winda punya segalanya, elegan, dan cerdas, tetap saja aku tak merasa cocok dengannya. Padahal, usia kami tidak berbeda jauh. Akan tetapi, mengapa saat bersama Kinan aku merasa ada yang aneh? Dia wanita yang hampir membuatku gila. Tingkahnya absurd, pecicilan, dan kekanakan. Namun, mengapa akhir-akhir ini ada yang berbeda? Aku tak suka jika dia dekat dengan pria lain, tak suka jika ada yang bercerita tentang keburukannya, dan tak suka jika Bu Mega mengusik gadis kecil itu. Apa sekarang aku sudah mulai peduli dan tertarik padanya? Oh tidak, Tuhan mungkin sedang menguji hatiku. Ini tidak mungkin terjadi, aku tak boleh mencintai gadis kecil itu meski dia istriku. Hatiku masih milik orang lain, dan aku tak ingin menyakiti hati Kinan jauh lebih dalam lagi. Dalam hubungan ini, dialah yang menjadi korban atas perjodohan yang tidak didasari cinta. Setelah mendengar penuturan mereka, aku semakin yakin bahwa selama ini Kinan sering mendapat hujatan yang tak berbeda jauh dengan apa yang orang tua tadi bicarakan. Kinanlah yang harus menanggung beban tersebut, padahal ia tak tahu apa-apa. Gadis itu hanya bermodalkan bakti kepada orang tuanya, sehingga kami harus menikah. Seharusnya mereka menghujatku saja. Mengapa pihak wanita yang selalu disalahkan atas insiden seperti ini? Apa Mila mengatakan hal yang sama, sehingga Kinan bisa mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusik masa lalu wanita itu? Sebab, yang ku tahu, Kinan bukanlah gadis yang mudah berkata kasar pada orang yang jauh lebih tua, mungkin karena Mila yang usianya di bawah Kinan, sehingga ia bisa membantah. Terbukti, saat ia mendapat nyinyiran dari para tamu, Kinan hanya bisa tersenyum dan tak berniat melawan. Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan bahwa Kinan juga tak akan berani membantah perkataan orang yang jauh lebih tua. Ia memilih untuk diam, dan hanya menanggapi dengan senyuman getir. Mengapa kau diam saja ketika mereka merendahkan dan membandingkanmu dengan wanita lain? Tanyaku setelah sukses membawanya keluar dari rumah tersebut, dan berniat untuk pulang saja. Saya tak ingin dicap sebagai gadis yang tak punya sopan santun. Usia mereka jauh lebih tua. Meski ucapan mereka sedikit kasar dan tak sesuai fakta, tetapi aku tak boleh mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat mereka syok. Kinan mengembuskan napas kasar lalu mendecakkan lidah, padahal, mulut ini sudah gatal ingin menamparkan mereka dengan kalimat sanggahan yang sudah terkumpul di otakku, gumamnya yang masih bisa terdengar di telingaku. Seperti itulah dia, di depan sok baik dan sopan, tetapi di belakang malah mengumpat. Gadis ini benar-benar tak bisa kutebak. Cara berpikirnya unik, dan tingkah absurdnya merupakan suatu hal yang menjadi nilai plus tersendiri di mata orang lain. Lalu kenapa kamu tidak mau sopan padaku, padahal usia saya juga sangat, aku terdiam, memikirkan sambungan yang cocok untuk kalimatku. Sangat tua maksudnya, Mas. Mataku berkali-kali mengerjap saat ia memotong kalimatku. Tidak, saya tidak tua, kita hanya berbeda 12 tahun. Aku jelas menyangkal hal ini. Aku menolak untuk dikatakan tua. Ia terpingkal, membuatku menoleh menatapnya dari arah samping. Hatiku tiba-tiba bergetar, sensasi yang tak bisa kujelaskan mulai terasa asing. Mengapa ia terlihat manis dan menggemaskan? Sepertinya hatiku mulai tidak beres. Aku tidak boleh seperti ini. Saya belum mendapat jawaban atas pertanyaan tadi. Yang mana? Kenapa kamu tidak mau sopan sama saya? Ia menelengkan kepala, sambil menatapku. Tingkahnya cukup imut di mataku. Karena saya, ya, hanya karena Mas adalah ayah Lala. Aku mengerutkan alis heran. Justru karena saya ayah Lala, sehingga kamu harus sopan, kita suami istri kan?
Ya, suami istri di atas kertas. Aku membuang pandangan ke sembarang arah, menetralisir amarah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kembali kufokuskan pandangan ke jalan raya, dan berpura-pura santai saat mendengar hal itu. Mengapa kamu berkata seperti itu? Ya, karena saya hanya sekadar ibu sambung untuk Lala, bukan istri untuk Mas. Hening sejenak, Mas sendiri kan, yang mengatakan hal itu sebelum kita menikah. Saya masih ingat dengan jelas, lanjutnya sambil tertawa ringan. Lucukah? Ah, iya, jadi Mas tidak perlu repot-repot membelaku saat ada orang yang mengusik dan mengataiku seperti tadi. Jangan kebanyakan sandiwara, nanti saya baper Mas. Kan berabe, ia masih cekikikan, seolah tak merasa bersalah dengan apa yang ia lontarkan barusan. Ada sisi lain yang tak menerima akan penuturannya tadi. Apa aku memang hanya sebatas itu di matanya? Apa dia tak menaruh hati padaku? Hah, sebenarnya aku kenapa? Mengapa aku peduli pada gadis kecil ini? Panggil aku pria bodoh, pria yang tak punya pendirian. Aku pun tak tahu mengapa tangan ini menyetir sampai kemari. Suara Kinan yang kegirangan membuatku sadar akan satu hal. Aku suka suara tawanya yang terdengar sangat bahagia. Seolah tak ada beban yang bersarang di pundaknya. Mas, kenapa kita ke sini? Tanyanya dengan suara riang. Nonton di CGV. Kelas Velvet. Aku kembali mengerutkan kening heran. Wah, mengapa ia terdengar antusias sekali? Apa ia ingin nonton sambil tiduran denganku? Jauhkan pikiran mesumu. Kau ingin nonton sambil berbaring denganku. Jangan harap. Aku menyipitkan mata, berpura-pura curiga, padahal hatiku sudah berkecamuk, menimbang-nimbang apakah aku akan mengambil kelas tersebut. Namun, niat itu kuurungkan, sebab aku tidak boleh terlalu dekat dengannya. Aku takut hatiku akan berubah haluan. Mas, bukan begitu. Aduh, jangan salah paham. Siapa yang ingin berbaring di sebelahmu? Kita bisa memesan 2 kasur. Aku ingin tertawa melihat raut wajahnya. Ia seperti seseorang yang tertangkap basah sedang memikirkan sesuatu yang kotor. Sepertinya kau punya banyak uang. Kinan mendecakkan lidah. Sekali-kali menghamburkan uang tak apa, kan? Sekali-kali traktir istrimu ini, Mas, hardiknya nampak kesal. Istri, mengapa kata itu membuat hatiku membuncah? Aku memalingkan pandangan ke sembarang arah. Menyembunyikan senyum kecil yang tak boleh terlihat di matanya. Aku harus terlihat cool dan cuek. Meski sekarang jantungku sudah berdebar tak beraturan, tetap saja Kinan tak boleh menyadari itu semua. Logika ini tak boleh terkalahkan oleh hatiku.